Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita ketemu lagi di channel Adia Batrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Kali ini kita akan general reading lagi buat Virgo dengan tema bersiaplah akan datang keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Dan perlu diingat ya, bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang bisa sewaktu-waktu berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan dan motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk Virgo. Dan perlu diingat kembali ya, untuk yang tidak resonate jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Oke, untuk Virgo. Di sini ada ask for help, ada motivation, dan di sini ada magical blessing, dan di sini ada send for within. Oke, untuk Virgo, send for within. Oke. Saya melihat di sini tentang bagaimana kamu harus bisa berkembang ya. Kamu harus terus bisa menemukan potensi di diri kamu, terus belajar memperbaiki keadaan, memperbaiki kehidupan kamu lebih positif, oke? Mungkin kamu harus belajar dari setiap pengalaman-pengalaman di hidup kamu, belajar dari setiap kesalahan yang pernah kamu buat, setiap kegagalan yang pernah kamu alami, jatuh bangun dalam kehidupan yang mungkin kamu rasakan. Bisa tentang kegagalan dalam bisnis, gagal dalam rumah tangga, apapun tentang kegagalan yang ada di hidup kamu ya. Dan pastinya semua itu akan mampu menjadikan semua itu sebagai pembelajaran berharga untuk kamu bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, dan untuk bisa membuat kamu lebih menghargai setiap apa yang kamu miliki nantinya. Oke. Yang mampu menjadikan pembelajaran berharga untuk bisa menjadikan kamu menjadi pribadi yang lebih positif lagi, lebih baik lagi. Dan karena kegagalan-kegagalan yang pernah kamu alami, kamu jadi lebih tahu nih, kamu jadi lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang harus kamu lakukan. Kamu sudah mampu memutuskan sesuatu yang terbaik untuk hidupmu, memilih sesuatu yang terbaik untuk hidupmu. Kamu akan mampu untuk semua itu. Kamu harus terus berkembang atau terus belajar ya, menjadi diri sendiri. Oke, menemukan potensi, menjadi seseorang yang berkualitas. Pribadi yang berkualitas, pribadi yang positif. Dan pastinya bisa menemukan kemampuan atau potensi di dirimu untuk bisa memperbaiki keadaan dan untuk bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan. Dan di sini ada ask for help, karena ada, dan di sini mungkin ada kalanya ya, ada kalanya di sini kamu memerlukan seseorang, perlu bantuan dari seseorang terdekatmu. Bantuan itu mungkin bisa tentang motivasi, nasihat-nasihat baik, memberikan saran atau solusi. Bantuan itu banyak ya, artinya bisa tentang solusi yang dia berikan kepada kamu, oke? Solusi dari setiap permasalahan yang mungkin kamu hadapi saat ini, karena ada saatnya suatu pekerjaan itu tidak mampu kita lakukan sendiri. Terkadang kita butuh seseorang untuk bisa membantu kita, oke? Kamu butuh seseorang, sepertinya butuh uluran tangan seseorang untuk bisa mengeluarkan kamu dari keadaan ini. Keadaan mungkin saat ini kamu rasa sulit,
Oke, keadaan yang dimana membuat kamu mungkin tertekan, kamu butuh uluran tangan dari seseorang ya. Dan untuk itu, kamu juga harus lebih bisa menghargai setiap bantuan yang diberikan oleh orang lain. Artinya kamu harus menyadari ada saatnya kita membutuhkan bantuan dari orang lain, karena hal itu tidak bisa dipungkiri ya, kamu butuh bantuan. Karena terkadang ada hal yang kita tidak bisa lakukan sendiri. Pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan sendiri, dan di saat ada seseorang yang membantu, kita merasa lebih lega, lebih merasa ringan, beban kita setidaknya sedikit berkurang. Oke. Dan di sini ada motivation, dan di sini terlihat saatnya sekarang kamu lebih bisa memberi semangat kepada diri kamu sendiri ya, lebih mengeluarkan potensi di diri kamu, lebih bisa untuk menemukan kepercayaan di diri kamu, temukan potensi di diri kamu. Saatnya kamu mulai melakukan sesuatu untuk diri kamu atau untuk orang-orang yang kamu sayangi di sini ya. Untuk orang yang kamu cintai, saatnya sekarang kamu lebih berjuang untuk setiap harapan dan keinginan kamu bisa kamu wujudkan. Harapan untuk bisa bahagia pastinya, atau apapun untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Namun pastikan dulu kamu harus bahagia dulu ya, sebelum kamu memberikan kebahagiaan kepada orang yang kamu cintai. Memberikan hal-hal yang mungkin selama ini diharapkan oleh orang-orang yang kamu sayangi, karena mungkin mereka sangat berharap kamu bisa sukses, bisa membantu perekonomian keluarga. Ya, meskipun sebenarnya hal itu juga adalah hal yang sangat kamu inginkan, karena di sini kamu sangat mencintai orang tuamu, kamu ingin membahagiakan mereka. Dan pastinya dengan semua itu, dengan niat yang baik, niat yang tulus, melakukan yang terbaik, maka akan ada nantinya jalan untuk kamu. Akan ada keajaiban untuk setiap harapan dan keinginanmu bisa terwujud. Keajaiban itu bisa tentang jalanmu dipermudah untuk bisa meraih apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Oke. Dan di sini ada magical blessing, dan pastikan temukan potensi di dirimu ya. Gali terus potensi di dirimu dan cobalah terus berjuang untuk bisa merubah keadaan kamu jadi lebih baik lagi, dan bahagiakan dirimu, bahagiakan orang-orang yang kamu cintai. Dan di sini ada magical blessing. Oke, ya. Karena mungkin kamu perlu mendengar hal-hal yang baik di sini, kamu perlu melindungi setiap impian kamu harus mendengar nasihat-nasihat baik, pesan-pesan baik dari orang-orang yang kamu cintai, orang-orang yang peduli dengan kamu, orang-orang yang sayang sama kamu. Bisa dari orang tua kamu, sahabat, atau siapapun, semua itu tentang hal yang akan membuat kamu lebih berkembang, lebih baik, lebih maju, dan lebih memberikan kamu semangat, memberikan kamu support. Kamu jadi lebih termotivasi untuk itu, tentang hal-hal yang baik, tentang bertukar pikiran tentang bisnis. Artinya kamu harus jadi pribadi yang lebih terbuka, siap menerima setiap saran dan kritikan. Karena hal itulah yang akan membangun karakter kamu. Kamu akan jadi lebih peka, lebih maju lagi untuk kedepannya, karena kamu sudah bisa belajar dari kritikan, bisa menerima kritikan-kritikan dan mengambil hal-hal positifnya ya. Oke, hal itulah yang nantinya akan membuat kamu lebih bisa tahu apa yang terbaik ke depannya untuk kamu, apa yang harus kamu lakukan. Kamu akan tumbuh dari setiap kritikan-kritikan itu, meskipun terkadang semua itu mungkin sedikit membuat kamu sedih atau mungkin tersinggung. Jadi kamu nggak perlu ambil yang itu ya, yang negatifnya, tetap ambil yang positif dari semua hal itu. Jadikan semua kritikan itu bisa membangun karakter kamu jadi lebih kuat pastinya. Jadi untuk itu kamu harus jadi pribadi yang lebih terbuka, oke? Jadikan semua itu cambuk untuk kamu jadi lebih hebat lagi ke depannya. Oke, dan akhirnya kamu bisa meraih setiap harapan dan keinginan kamu, bisa mewujudkan semua itu. Oke, kita lanjut untuk Virgo. Oke, di sini ada Five of Swords, ada Eight of Cups, dan di sini ada Knight of Wands. Sini ada The Chariot,
Dan di button of the deck kita ada Eight of Wands, zodiak yang terkoneksi atau yang berdilin dengan kamu saat ini ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, dan Aquarius, ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Dan kalau seandainya zodiak kamu tidak ada di sini, tetapi cerita ini masuk ke dalam kehidupan kamu, berarti ini resonate untuk kamu. Dan di sini ada Eight of Wands. Akhirnya dengan berjalannya waktu, dengan proses, akhirnya kamu mungkin mulai kembali menemukan kepercayaan di diri kamu ya. Kamu mulai kembali menemukan kepercayaan di dirimu, ada energi baru di dirimu, energi positif pastinya. Kamu mungkin lebih semangat lagi untuk berjuang, karena mungkin awalnya kamu merasa putus asa, mau menyerah di saat perjuangan kamu belum mendapatkan hasil apa-apa. Kamu seperti tidak bisa ya, untuk tidak bisa menghasilkan apa-apa, kamu merasa perjuangan kamu sia-sia. Namun di sini kamu menemukan kembali energi baru, kamu lebih semangat lagi untuk semua itu. Kamu mulai kembali bangkit karena kamu yakin kamu hanya perlu sedikit bertahan, sedikit bersabar lagi. Yakin kamu akan mendapatkan semua hal yang sudah kamu impikan dan kamu harapkan. Tetap berjuang, untuk semua hal yang pastinya untuk semua hal yang membahagiakan di dalam kehidupan kamu ya. Kamu berjuang untuk kebahagiaan yang ada di hidup kamu, tentang apapun ke dalam kehidupan, pastinya tentang kebahagiaan di diri sendiri dan tentang kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kamu sudah bisa bangkit lagi, menemukan kepercayaan di diri kamu lagi, meskipun awalnya kamu sempat putus asa, kamu merasa perjuangan kamu sia-sia, dan akhirnya kamu mulai timbul energi baru di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu untuk kembali bangkit. Di sini ada Five of Swords dan Eight of Cups. Di sini kamu mulai paham. Kamu mulai paham tentang apa-apa hal yang membuat kamu pernah berada di kegagalan. Mungkin kamu pernah memiliki kesalahan, karena kamu di sini sudah mulai mengevaluasi ya. Kamu sudah mulai mengevaluasi terhadap apa yang mungkin pernah kamu alami, kegagalan dan kesalahan apa yang pernah kamu perbuat, hal-hal yang membuat kamu pernah berada di kegagalan. Kamu sudah tahu apa yang terbaik di hidup kamu dan mana yang tidak baik, apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu pilih, apa yang harus kamu putuskan, dan tentang apapun itu, tentang karir, tentang usaha kamu, atau mungkin bahkan tentang hubungan kamu yang kamu jalani saat ini ya. Semua itu kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi kesalahan, mengulangi kegagalan lagi, tidak jatuh lagi. Kamu lebih berhati-hati untuk setiap langkahmu, setiap tindakanmu. Tindakan yang akan kamu ambil agar nanti semuanya tetap baik, semua tetap berada di jalurnya. Semua tetap positif. Dan di sini ada Eight of Cups. Meskipun sebelumnya kamu mungkin pernah merasakan jalannya mungkin buntu, kamu seperti tidak bisa melakukan apa-apa, kamu merasa tidak bisa menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang kamu hadapi. Namun yakinlah, di saat tak terduga, keajaiban akan datang untukmu selagi kamu masih tetap bertahan dan terus berusaha untuk bisa keluar dari situasi yang membuat kamu tertekan. Keajaiban itu bisa tentang kemudahan kamu dalam meraih apa yang kamu inginkan. Akan ada jalan atau solusi untuk kamu nantinya bisa keluar dari permasalahan di hidup kamu, keluar dari keterpurukanmu, keluar dari keadaan yang membuat kamu tertekan. Semua akan ada jalannya. Keajaiban akan ada untuk setiap apa yang kamu inginkan. Mungkin dengan keajaiban itu bisa dengan kemudahan kamu untuk memperbaiki keadaan semuanya ya. Kamu harus yakin itu dan teruslah berjuang pastinya untuk bisa memperbaiki semua keadaan yang ada di hidup kamu. Di sini ada Knight of Wands dan The Chariot. Karena tidak akan ada perjuangan yang sia-sia pastinya. Kamu nggak boleh berpikir kalau perjuangan kamu sia-sia dan mungkin hampir menyerah dan putus asa. Kamu nggak boleh berpikir seperti itu, karena memang tidak akan ada perjuangan yang sia-sia. Pastinya akan ada hasil dari setiap perjuangan yang kamu lakukan, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Tapi setidaknya itu akan bisa membuat kamu jadi lebih baik. Memang mungkin tidak akan semuanya bisa terwujud, setidaknya satu persatu mulai bisa kamu wujudkan. Tapi tidak ada perjuangan yang sia-sia, pastinya akan ada hasil untuk setiap perjuangan yang telah kamu lakukan, untuk setiap tenaga,
untuk setiap pikiran, emosi yang telah kamu korbankan. Dan pastinya tetap akan ada hasil untuk kamu. Setidaknya satu persatu keinginan dan harapanmu bisa kamu wujudkan. Atau bahkan bisa saja hasilnya yang kamu dapatkan itu lebih besar dari harapan dan impian yang kamu miliki. Semua itu bisa saja terjadi, jadi teruslah bermimpi besar, teruslah memiliki harapan dan berjuanglah untuk bisa mewujudkannya. Kamu harus tumbuhkan rasa semangat di diri kamu harus percaya diri untuk bisa meraih apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu harapkan. Akan ada jalannya untuk setiap keinginan harapan yang baik, niat yang baik dan tulus. Dan di sini ada the courage, akan ada saatnya semua perjuangan itu akan membawa kamu kepada kenyamanan di dalam kehidupan kamu. Semua perjuangan kamu akan membawa ketenangan di dalam hidup kamu, finansial kamu yang mungkin membaik, yang awalnya terpuruk mungkin, yang tidak stabil, yang akhirnya mungkin akan membawa kenyamanan di finansial ekonomi kamu, hubungannya mungkin perlahan membaik. Kamu sudah bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada di hidup kamu sudah lebih jadi orang yang positif, kamu bisa kembali bahagia dan memberikan kebahagiaan ya, kamu bahagia dan juga bisa memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu cintai. Artinya perlahan perjuangan untuk bisa mewujudkan harapan dan keinginanmu mulai bisa kamu nikmati. Meski tidak mudah ya, meski ada proses, karena pasti akan banyak hal yang telah kamu lakukan, kamu korbankan untuk setiap perjuanganmu. Mungkin ada waktu, kamu korbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan emosi, dan mungkin air mata yang mungkin kamu teteskan untuk setiap perjuangan yang kamu lakukan demi kebahagiaan kamu nantinya. Dan akhirnya semua itu bisa kamu kendalikan, bisa kamu dapatkan, keadaan bisa kembali stabil, dan semua itu atas perjuangan yang kamu lakukan. Dan teruslah berdoa kepada Tuhan untuk semua yang terbaik di dalam kehidupanmu, dan yakin di saat kamu hampir menyerah akan datang keajaiban untuk kamu bisa mewujudkan semua harapan dan keinginanmu. Oke, kamu harus yakin itu dan teruslah berdoa kepada Tuhan untuk setiap apapun yang menjadi keinginanmu, dan semoga jalannya dipermudah, dan itu adalah keajaiban untuk kamu. Jalanmu dipermudah untuk bisa meraih setiap harapan dan keinginanmu. Oke. Dan segini dulu readingannya untuk Virgo, semoga resonate. Dan untuk yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energimu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur Virgo dimanapun berada. Mungkin sebagian Virgo saat ini sedang merasakan kekecewaan, kesedihan, kegelisahan dalam kehidupannya, bingung harus memutuskan, dan semoga ini bisa menjadi pencerahan dan putuskanlah setiap hal yang terbaik untuk hidupmu. Pilihlah yang tepat dan pilihlah yang benar untuk hidup kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua jadinya pribadi yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!